Wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin sekalian, semua orang punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua. Saya jamin, semua orang punya cita-cita itu. Sing Joko Prawan mesti duwe cita-cita. Mbok nggak usah khawatir. Nanti kalau sepuh ikut saya tak rumah apik, semua seperti itu. Kalau Cek Joko, Cek Prawan. Tapi kalau kita rumah tangga, maka Allah akan menguji kita. Seneng neng anak bojo itu lebih besar daripada seneng neng wong tua. Ini ujian. Misal ada anak sakit, kira-kira orang tua bisa tidur nggak? Nggak bisa, wong anak sakit. Dibalik, kalau orang tua sakit, anak bisa tidur. Neng sing ngorok barang banget temen. Nah itu ujian. Makanya kalau kita ingin hidup berkah, bahagiakan orang tua. Orang bermasalah dalam bisnisnya, kebelet utang, ruwet, pasti masalahnya satu. Hubungannya dengan Allah nggak terjaga, hubungan dengan orang tua, keluarga nggak terjaga. Kalau masalah dua ini belum selesai, jangan harap urusan bisnismu selesai. Carut marut. Hari ini yang masih punya orang tua, Mas Faros masih punya orang tua. Bahagiakan orang tuamu, hidupmu berkah. Ada yang tidak punya orang tua? Yatim, ada yang yatim? Mas Firman? Yang ibu. Hanya ibu. Oh berarti sama yatim brewok ya Ustaz. Enggak maksudnya ayo ditinggal berarti surganya masih ada ibu. Yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tua. Yang sudah ditinggalkan orang tua, bahagiakan orang tua. Caranya bagaimana membahagiakan orang tua? Menyambung silaturahim orang-orang yang dekat dengan orang tua. Pak D, Pak D, minsanan, minduan, atau kerabat, atau teman baiknya orang tua kita. Silaturahim, orang tua kita akan bahagia. Nah sekarang itu mulai zaman di mana ada tiga hal. Orang itu keberkahan hidupnya akan hilang. Tahu keberkahan, ziyadatul khair itu namanya keberkahan. Semakin baik kehidupannya, itu keberkahan. Kalau orang kehidupannya tidak semakin membaik, hati-hati. Keberkahannya hilang. Gajinya besar, tapi lapang hatinya sempit. Itu tanda keberkahannya dicabut. Bisnisnya besar, uangnya banyak, tapi uripnya ruwet sama istri, sama anak, sama keluarga. Ruwet. Itu tanda dicabutnya keberkahan. Apa yang menyebabkan kehidupan itu dicabut keberkahannya? Ada tiga. Yang pertama, aqul walidain. Orang yang berani kepada kedua orang tuanya. Siapapun kalian, tek presiden, tek gubernur, tek konglomerat, kalau dia menyakiti salah satu hati kedua orang tuanya, dijamin orang itu dicabut keberkahan hidupnya. Untang panting, ngurusi awak dewi gak toto. Apa nih ngurusi masyarakat. Aqul walidain. Makanya wong Jawa-Jawa biyen nek muni. Kowe ku rasa mikir longan, ngerti longan? Longan itu seperti ini. Ini bawah ini longan. Kalau Surabaya apa namanya? Kolong. Iya. Longan, kolong. Kalau ingin buat kolong, nggak usah mikir kolongnya, tapi buat saja mejanya, buat saja tempat tidurnya, maka kolong akan tercipta, terbentuk. Kalau kalian ingin bahagia hidupnya, ojo mikir uripe sampean. Mikir wong tua. Walaupun kita hanya jenenge abang-abang lambe. Tanya masalah sama orang tua, Bapak ingin apa? Kalau bisa dipenuhi, kalau nggak bisa cukup dijanjeni. Tapi jangan PHP. Loh, orang tua itu kan tiga toh Mas Zen. Orang tua itu tiga. Satu orang tua yang melahirkan, dua mertua yang memberikan anaknya, tiga guru kita. Itu orang tua kita. Kalau Mas Zen baru dua. Kan belum punya mertua. Baru orang tua dan guru. Nanti mertuanya belum, masih OTW. Bahagiakan orang tua. Man taraka du'a al-walidain duyikal aish adalah satu hadisnya Rasulullah. Ketika kalian meninggalkan, mendoakan orang tua, maka ma'isyah kalian, kehidupan kalian akan disempitkan oleh Allah. Padahal meninggalkan, mendoakan. Mendoakan itu perilaku batin. Apalagi meninggalkan secara zahir. Tidak pernah ngasih orang tua. Donyikol aish, pasti disumpek ke uripe.
Makanya sebisa mungkin apa yang kita berikan kepada orang tua. Perharian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Apa yang kita beri kepada orang tua kita? Jangan-jangan kita nggak pernah memberi apa-apa. Hari ini apa yang kita berikan kepada orang tua? Kok meneng baik? Seminggu ini apa yang kita berikan kepada orang tua? Wah, apa kabar? Ya wis rapopo lah, wong mampune jek ngekeki kabar wis rapopo. Tapi karena al-ajru biqadri ta'ab. Pembalasan Allah itu sesuai dengan jerih payah kita. Orang memberi kabar itu payah enggak? Tidak. Berarti balasan Allah terhadap kita ya sesuai dengan itu. Bagaimana nak kabarnya? Alhamdulillah Bu bisa ngasih kabar. Oke, kalau sebulan kita nggak ngasih apa-apa itu sudah bangetan lah. 1 bulan minimal kita ngasih orang tua. Kalau orang tua kita sudah mapan, seberapa sedekah kita? Jadi begini, saya itu nikah tahun 2007, itu tanggal 1 Rajab. Pas awal-awal pernikahan, bedanya santri dengan orang luar itu beda, Mas. Kalau santri nikah itu ya nggak kenal namanya santri. Ya nikah itu nggak kenal. Saya kenal sama istri itu ketika istri bermimpi. Jadi nikah saya beda dengan orang-orang. Kalau orang-orang nikah karena apa? Cinta. Kalau saya nikah itu karena kasihan, Mas Firman. Saya nikah itu karena kasihan. Jadi saya ngajar di pondok pesantren, ada santri putri di sana cantik. Kemudian santri putri ini mimpi, dalam mimpinya itu dia tak kasih jubah warna hijau. Akhirnya santri putri ini matur Mbah Yai, saya bermimpi jenengan maringi jubah warna hijau disuruh memberikan Pak Toha. Itu artinya apa? Oh nduk, kalau di dalam Al-Quran pakaian itu jodoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Oh berarti Pak Toha itu jodoh munduk dan dolan ke rumahnya dan minta untuk dilamar. Akhirnya santri putri ini ketika mulut datang ke rumah minta dilamar. Saya kan kasihan ada wanita cantik minta dilamar nggak dilamar kan kasihan. Jadi nikah saya itu karena apa? Kasihan. Setelah itu nikah tanggal 1 Rajab. Rajab Sya'ban. Ramadan. Pas Ramadan itu saya ngaji kitab sampai khatam, beberapa kitab khatam. Di dalam salah satu kitab yang saya baca itu, siapa yang memberi hadiah kepada orang tuanya di bulan Ramadan, maka balasannya Masya Allah. Ketika itu saya langsung ingin praktek, tanya sama istri, Dik, ya Mas. Itu karena masih pengantin baru, panggilnya masih Dik dan Mas lah. Kalau sekarang kan Abi dan Umi. Nah, pripun Mas? Uang tabungan kita berapa, Dik? Dilihat 300.000 Mas. 300.000. Lah kenapa Mas? Ini ada hadis bahwa Ramadan ini kita ngasih hadiah orang tua kita. Lah piye Mas duitnya 300? Gak apa-apa kita ambil separuh. Berarti separuhnya berapa? 125. Akhirnya saya pergi ke pasar, di sana ada toko Warsan. Namanya tokonya saya hafal betul. Toko Warsan Bungkal. Saya tanya, Pak pangapunten, emas sak gram sing paling murah pinten? Soalnya nek gak paling murah kok keblondrok. Tak ancang-ancang paling murah. Anu Mas 125.000. Pas Mas. Beli cincin 1 gram 125.000. Malam 25 Ramadan tak kasihkan ibu nangis buku-buku. Dirangkul aku ya Allah nak sama nocek nganten anyar urung pinter golek duwe. Lah kok duwe wis kok gak aku tumbas emas 120.000 nangis. Akhirnya masih perjuangan di tahun pertama menikah, betul perjuangan. Perjuangan Ramadan yang kedua masih tabungannya masih sama. 125.000 tak belikan cincin yang pertama, tak tukar, tak tambahi 2 gram. Nangis Mas. Masya Allah. Lah tahun ketiga saya bisnis hijab. Saya mulai belajar bisnis, kemudian bisa alhamdulillah bisa beli mobil dan lain sebagainya di tahun ketiga pernikahan. Makanya bagi yang terlambat nikah, cepet tahun ketiga ben cepet. Ya, kalau nggak nikah berarti nggak cepet, ketinggalan. Iya,
Betul. Janjinya Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau kalian miskin, segeralah menikah, kamu akan dibuat kaya sama Allah. Orang yang omsetnya 1 miliar tapi nggak nikah-nikah, itu kata Rasulullah miskinun, miskinun, miskinun sampai dulang 3 kali. Wong duwe omset 1 miliar, gak duwe bojo, itu tetap miskin, miskin, miskin. Bagaimana wong punya 1 miliar kok miskin? Sak penak-penake duwe 1 miliar Mas, gak kaya penake kumpul bojo, Masya Allah, nikmat. Iya Mas. Iki wis ngrasakno kabeh to. Ya. Akhirnya tahun ketiga itu ibu tak daftarkan umroh. Bapak tak daftarkan haji, ibu daftar umroh. Masya Allah, nangis gak gara-gara. Tahun keempat, alhamdulillah ekonomi makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Sehingga ngasih uang 3 juta 1 bulan biasa, 5 juta biasa. Dan tak kasih 3 juta, 5 juta, nggak nangis. Pernah tak kasih 10 juta, plek, nggak nangis. Lah kok tambahan nangis gitu ya? Yang 125.000 nangis, yang 10 juta nggak nangis piye. Akhirnya beberapa waktu kemarin, ibu itu riwariwi. Yang ada hanya saya. Tak tanya, Mas dosi sinten lah ya. Boleh ikan santri loh, kok gak ono kabeh kok ngaji, kabeh kok ngulang ngaji, gak ono sing nganggur. Loh, aku nganggur. Lah enten opo? Anu keluargane bapak ngono sing ninggal kepengin tasya. Ayo tak tumpak nih sepeda motor, ngerangkul kula, nangis gak karuan. Ya Allah, nah, ya sampean sibuke kaya ngono kok cek sempat nganterno ibu nangis. Oh ternyata orang tua itu kadang dikei dengan uang enggak mempan, tapi butuhnya perhatian. Berarti bagaimana cara membahagiakan ibu? Bagaimana cara membahagiakan orang tua? Caranya apa? Tergantung kondisi. Kalau butuhnya maisha keuangan ya kasih uang. Mertua juga gitu. Kalau mertuamu butuh sajen, kei sajen, menang. Ada yang punya mertua cerewet, sajennya cukupi, menang cep kayak iso cerewet. Jadi kalau mantu geger karo mertuane, iku tandane mantune medhit. Sajene mertuane kurang. Cukupi sajene menang cep. Iku tapi nek kurang maisha, karena ada yang kekurangan kasih sayang. Coba ada mertua, ada orang tua duduk plek di sebelahnya, pripun Pak kabari, ngobrol, Masya Allah. Itu termasuk birrul walidain. Ayo, yang pertama jaga tauhid. Ini pesannya Allah sama Bani Israel, pesan Allah dalam Al-Quran kepada kita, jaga tauhid. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena orang yang aqul walidain itu akan dicabut kehidupan keberkahannya. Yang kedua yang bisa menghilangkan keberkahan hidup, yang kedua adalah ba'idun min majlisil ilmi. Jauh dari majelis ilmu. Orangnya kaya, jabatannya tinggi, tapi kalau jauh dari majelis ilmu, maka keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah. Pernah sahabat itu didhawuhi Kanjeng Nabi, ketika kalian melewati Raudhatul Janan, taman-taman surga, maka sempatkanlah untuk duduk di situ, untuk mulazamah di situ. Sahabat bertanya, apa itu Raudhatul Janan? Taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya halaqatuz dzikri, yaitu halakoh atau pertemuan zikir. Zikir itu sesuatu yang menyebabkan ingat kepada Allah. Termasuk halaqatuz zikri adalah majlis-majlis ilmu. Yang ketiga yaitu aklul haram. Orang yang memakan harta haram, keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah.